Anda kan nggak mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Anda yang hebat. Bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari kejahatan. Nah, Bukan berarti karena Anda di luar pemerintah, Anda jadi baik. Belum tentu. Pak Hendro melihatnya ini intinya karena ada keterancaman dengan kita masuk BRICS itu. Kalau demonya pecah, ada penggiringan isu dari soal MBG, korupsi dan rupiah menjadi otoritarianisme, dan percaya atau enggak ini antek Soros, teman-teman, antek Soros. Buat apa? Jadi pengkhianat, menghancurkan Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri, bahkan ketua BEM juga disogok. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social concept. Bisa saja ditunggangi, bisa saja ada yang mengail di air keruh, bisa jadi menyalip di tikungan. Apa yang kalian perjuangkan memuaskan kamu, tapi bukan tujuan kamu yang Lu harus cek, lu dibayar pakai duit asli atau duit palsu. Karena anjing peliharaan George Soros juga nggak mau jatahnya berkurang. Saya kasih nama kucing itu Prabowo Subiantolol. Tio Arianto, saya belum pernah kasih statement. Walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata, teman-teman semuanya, maju 2 langkah, maju. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Iya, bayaran ini loh. 65 nih. Dari Tangerang 65.000, aduh. Yang semalam berdemo di Jakarta sudah mempertunjukkan kebodohannya kepada rakyat Indonesia dan dunia. Dosen Unair adalah provokator demo, sekarang sudah ditangkap. Saya dari aliansi, jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya, mana? Bikin bangga kampus kamu. Jangan bikin malu. Supaya bangga kampus kamu. Ya mana tunjukkan. Kalau dicermati, yang menarik dari demo mahasiswa belakangan ini sebenarnya bukanlah soal demonya. Demo adalah bagian dari demokrasi. Yang mulai dipertanyakan adalah justru arah gerakannya. Awalnya yang dibahas cuma soal ekonomi, BBM, MBG, harga kebutuhan pokok, dan program pemerintah. Tetapi ketika perhatian publik mulai besar, narasinya pun bergeser. Yang muncul bukan lagi soal ekonomi, melainkan isu otoritarianisme, pelanggaran HAM, sampai tuduhan bahwa pemerintah Prabowo membawa Indonesia ke arah yang salah. Disinilah publik berhak untuk bertanya, kalau tujuan utamanya membela rakyat, kenapa isu korupsi dan perampasan aset koruptor tidak pernah menjadi agenda utama? Kenapa yang terus didorong justru isu-isu yang dampak politiknya langsung menghantam pemerintah? Tentu tidak semua mahasiswa bisa disamaratakan. Tetapi dalam politik, yang penting bukan siapa yang paling keras berteriak. Yang penting adalah siapa yang mendapatkan keuntungan ketika situasi terus dibuat gaduh. Saya tagih janji abang, kalau Prabowo salah, melanggar konstitusional, saya ingin kembali Fahri kepada tempat. Nah, itu dia. Kan boleh kan? Kadang-kadang dia bicara konstitusional, tapi dia nggak ngerti bahwa negara ini perangkatnya sudah lengkap. Ada cara menghukum presiden, ada cara menghukum tentara, ada cara menghukum polisi, semua ada sudah perangkatnya. Anda nggak boleh itu mengambil pribadi terhadap semua masalah. Dan tadi saya gini, bring back to the saya system. tidak akan ikut terlibat kepada orang jahat. Oh, iya saya dong. ingatkan abang, kalau seandainya sistem oke itu jalan, yang saya tanyakan, kalau seandainya abang mengetahui itu salah, saya berharap abang kembali kepada tampuk di mana publik harus abang perjuangkan. Bung Ferry, gitu. Bukan soal dalam sistem. agama saya, Bung Ferry, agama saya juga. Anda tidak termasuk yang saya perlu minta konsultasi. Saya punya mekanisme istikharah. Dan Anda nggak perlu khawatirkan itu. Cuman kecenderungan Anda mempersonalisasi, itu problemnya. Tapi Bung Ferry, Saya mengambil keputusan untuk terlibat di dalam kekuasaan itu, bukan keputusan yang sederhana. Saya ngerti bahwa di dunia ini tidak ada, bukan soal pertanggungjawaban kepada orang. Itu tanggung jawab saya nanti. Jadi jangan Anda menganggap saya menyederhanakan ini soal leisure, soal kegemaran, soal kesenangan, itu nggak ada. Saya tidak mungkin menjadi bagian dari kejahatan. Itu Anda perlu catat itu. Dan saya akan melawan
diri saya kalau saya mau terlibat sebagai bagian dari Saya tunggu Bang Fahri. Dan kalau gini, betul-betul makanya saya kebijakan ingin presiden nyata-nyata adalah kejahatan. Anda jangan begitu cara berpikirnya dong, karena karena Abang sedang menjelaskan begini. Anda mengambil peran-peran yang sebenarnya bukan tugas Anda juga. Terlalu banyak yang Anda komentari itu dan belum tentu benar. Bang, semua protes Anda ini Bung Ferry. Bang, ini semua cara berpikir konstitusional. Bang. Iya, oke lah, karena kalau Anda Abang dosen. bilang Karena bahwa Anda dosen kami bicara, konstitusi, lalu kita mengatakan Anda konstitusional. Ya, tapi Anda pendekatan yang saya gunakan pendekatan konstitusional. Tapi politik lebih cara daripada berpikir itu, Abang, Bung Ferry. cara berpikir buzzer barusan. Approval rate dari presiden ini masih hampir 75%. Bang Fahri tahu soal, Anda kan mau mengatakan bahwa ini ditukangin dan sebagainya. Jadi kalau Anda nggak ada orang Anda percaya, terus kenapa kita berkomunikasi? Abang tahu itu. Anda kan nggak mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Anda yang hebat. Saya tidak tidak begitu. pernah mengatakan Kita berdialog tenang, kita selesaikan masalahnya. Semua niat baik, saya udah katakan. Oleh karena itu Abang niat saya baik. Saya tidak akan bergabung dengan kejahatan. Dan Anda mesti juga menjamin bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari kejahatan. Bukan berarti karena Anda di luar pemerintah Anda jadi baik. Belum tentu. Saya tidak karena itu mari kita bicara Anda yang baik-baik. memegang kekuasaan. Jangan semua kemudian dianggap itu Anda berlaku baik. Basisnya tidak bisa kita rasional. Kalau Ferry Amsari kita harus tidak baik, mulai rasional. itu tidak merugikan banyak orang, Bang. Tapi kalau Anda, ini yang justru Anda harus berbuat baik. Anda kalau begitu cara berpikirnya seolah-olah Anda mengatakan kalau mau jadi orang mulia tidak merugikan orang, Anda masuk di dalam. Oh enggak. Kan dia bilang begitu kan? Lu karena Anda mau menuduh bahwa kalau orang sudah masuk di dalam, orang itu jadi rusak. Saya tidak menuduh. Saya sedang mengingatkan sifat kekuasaan itu Cara berbahaya. mengingatkan inilah yang kita mesti omongkan. Saya niatnya baik. Betul. Maka kan Anda mau membongkar niat saya. Saya mau kita mengadu niat. Siapa yang niatnya paling baik? Stop, Bung Fahri. Justru di sini kita ingin sama-sama memastikan bahwa apakah di dalam ataupun di luar kita sama-sama menjaga agenda reformasi. Appreciate ke Bung Fahri mengatakan tidak akan tunduk diam jika berada dalam satu lingkungan yang membiarkan pelanggaran itu hukum. Sebabnya saya mendukung Prabowo. Perdebatan Fahri Hamzah dan Ferry Amsari membuka satu pertanyaan penting. Apakah orang yang masuk ke pemerintahan otomatis kehilangan idealismenya? Fahri Hamzah menolak anggapan itu. Menurutnya masuk ke dalam sistem bukan berarti menjadi bagian dari kejahatan. Ada yang memilih mengkritik dari luar, ada yang memilih memperbaiki dari dalam. Masalah muncul ketika adalah satu kelompok yang merasa paling benar, dan kelompok lain dianggap pasti salah. Padahal politik tidak sesederhana itu. Kritik tetap diperlukan, pengawasan juga penting. Tetapi objektivitas tidak boleh hilang. Kalau pemerintah salah, kritik. Kalau pemerintah benar, akui juga. Karena yang dibutuhkan rakyat bukan cuma pertengkaran tanpa ujung, melainkan solusi. Bentar. Gini Mas, sekarang satu. Mas bilang Mas mahasiswa. Tapi lihat ke kami, mana kartu mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo. Tunjukkan. Ayo itu mah ayo. Ayo kita tunjukkan. Tunjukkan mana kartu kamu. Kamu mana kamu? Udah di pengadilan. Kamu tahu, rektor kamu tahu. Kamu tahu Mas. Saya udah di pengadilan. Jangan di pengadilan. Kamu. Izin Bapak, izin. Dengar dulu. Jangan membela siswa kamu. Ini bahasa saya boleh dipotong. Ini berita acara sumpah advokat saya. Warga negara Indonesia. Silakan difoto. Ini bahasa aspirasi. Mahasiswa mana? Mana mahasiswa kamu? Saya dari aliansi. Jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya mana? Bikin bangga kampus kamu. Jangan bikin malu. Supaya bangga kampus kamu. Mana tunjukkan. Mana? Bayaran. Ini bukan mahasiswa nih. Ini bukan mahasiswa. Yang dimaksud. Kau dari mana? Tangerang. Terus kau kesini naik apa? Oh gitu. Terus kau cuma di WW aja? Duitnya udah dibayar belum? Kapan dibayarnya? Pas selesai acara. Terus coba ambil konek. Ketuanya. Sudah di depan Pulau 2 bilang. Dia nih dibayar nih. Turun sini deh.
abangnya? Aduh, ini bayaran ini. Iya, bayaran ini loh. 65 nih. Itu. Mana nomornya ya, gue teleponin. Dari Tangerang 65.000. Aduh. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Bajingan berkedok akademisi. Demo cuma dijadikan alat untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Mereka itu antek George Soros, mengatasnamakan rakyat. Teman-teman, percaya atau enggak, kalau demonya pecah, ada penggiringan isu. Dari soal MBG, korupsi dan rupiah, menjadi otoritarianisme dan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Gak percaya? Simak. Ini sengaja buat pecah. Mahasiswa sengaja buat pecah ini. Percaya atau enggak, ini antek Soros, teman-teman. Antek Soros! Oke. Antek Soros! Mantan Menpora Adi Aksa Daud juga mengingatkan bahwa kritik dan penghinaan adalah dua hal yang berbeda. Belakangan muncul anggapan bahwa semakin kasar seseorang berbicara, semakin kritis dirinya. Padahal tidak demikian. Orang bisa mengkritik dengan tajam, tanpa kehilangan adab dan tanpa merendahkan orang lain. Apalagi yang direndahkan itu adalah seorang presiden. Kalau mahasiswa ingin dihormati karena intelektualitasnya, yang harus ditonjolkan adalah argumen dan data, bukan umpatan dan caci maki. Karena itu, kritiklah kebijakannya, bongkar kelemahannya, serang argumennya. Tetapi jangan sampai substansi hilang hanya karena terlalu sibuk menyerang personal. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumuran dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara, saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kamu pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor di mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu seperti ini. Kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Istighfar ya. Jangan ulangi lagi kata seperti itu. Korupsi di BGS udah TSM, terstruktur, sistematif, masif. Jelas itu. Dari tingkat atas, ini bukan oknum loh 3 orang ini. Kita belum bicara misalnya dugaan makap yang ada di dapur-dapur. Ini barang sudah menjadi sarang korupsi. Artinya apa? Dia harus bubarkan dulu BGN ini, kelola yang benar. Jangan hanya berdasarkan perpes saja, kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah sangat bermanfaat. Saya di Dapil 2 Sumatera Selatan 2
Itu anak-anak tuh sampai bawa Tupperware untuk bisa mendapatkan ini. Sebenarnya ini program bagus. Hanya saja tata kelolanya ini seperti Bang Kamaruzzaman tadi bilang, ya tata kelolanya ini nggak berjalan. Jadi menurut Bu Irma, kenapa tata kelolanya bisa bocor sedemikian rupa sampai pimpinan BGN-nya jadi tersangka? Coba lihat ini. Dari sini kita bisa bilang bahwa sejak zaman nenek moyang, Banteng itu sudah terbiasa dengan yang namanya mencuri dan merampok. Yang paling terkenal adalah mencuri dan merampok jabatan presiden. Lalu masa sekelas MBG Banteng tidak terlibat dalam aksi mencuri? Kan mustahil. Jadi untuk kalian para penjilat tai Banteng, stop munafik. Stop munafik karena tai Banteng itu terlalu bau untuk menutupi jati diri kalian yang adalah pencuri, perampok, dan pembunuh rakyat lewat korupsi. Yakin piatu Pak, UKT semester saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau kajian saya dicabut. Ini adalah salah satu mahasiswa yang kehilangan beasiswa. Dari 12.000 mahasiswa yang dapat beasiswa akan dicabut oleh pemerintah. Nangis. Yatim piatu ya. Oh, dikasih beasiswa itu untuk kuliah. Untuk kuliah baik-baik, bukan untuk demo. Emang uang demonya kemarin nggak bisa gantiin beasiswa? Oh nggak bisa, cuma 40.000. Nah ini makanya pikir waras ya, gelap jadinya kan. Indonesia gelap memang. Setelah demo gelap beneran karena ucapan adalah doa. Makanya udah dibilang jangan terprovokasi oleh partai yang memang udah gelap karena ditinggal Jokowi. Ya kita mah kasihan, tapi gimana lagi, kan perbuatanmu, ya kan? Nah ini bagian yang paling menarik untuk kita ulas. Yang membuat publik penasaran bukan sekadar demonya, melainkan siapa yang diuntungkan ketika Indonesia terus-menerus dibuat gaduh. AM Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, mengangkat isu tentang jaringan donor internasional, lembaga demokrasi, HAM, kebebasan pers, dan berbagai organisasi global yang selama ini aktif di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Di atas kertas semuanya terdengar baik, tetapi dalam geopolitik, kepentingan seringkali tidak sesederhana yang terlihat mata. Coba lihat posisi Indonesia hari ini. Indonesia sudah masuk BRICS. Indonesia sedang mendorong hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan memperkuat posisi ekonomi di dunia internasional. Pertanyaannya, kalau Indonesia semakin mandiri, siapa yang diuntungkan? Dan pertanyaan yang lebih menarik, siapa yang paling dirugikan? Disinilah nama George Soros, jaringan donor internasional, dan berbagai lembaga pendanaan asing kembali menjadi sorotan. Tentu tidak semua aktivis atau mahasiswa bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan asing. Tetapi menganggap operasi pengaruh asing mustahil terjadi juga bukan sikap yang objektif. Karena sejarah menunjukkan bahwa intervensi tidak selalu datang dengan tang dan senjata. Kadang datang melalui pendanaan, media, riset, pembentukan opini, jaringan aktivis, dan berbagai instrumen yang terlihat idealis di permukaan. Mahasiswa yang semalam berdemo di Jakarta sudah mempertunjukkan kebodohannya kepada rakyat Indonesia dan dunia. Minyak Pertamax yang naik harganya dan minyak bersubsidi tidak naik harganya. Masa sih dibela orang kaya? Yang seharusnya dibela adalah kepentingan rakyat Indonesia tentang undang-undang perampasan aset koruptor yang selama ini membuat rakyat Indonesia miskin. Intinya gini, teman-teman mahasiswa di sini, lu bentar lagi akan dapat undangan demo besar. Gua nggak peduli lu dari universitas mana, pasti udah mulai banyak meeting-meeting rahasia, WhatsApp grup lah, ketemu di sini lah, diskusikan demo besar. Nasihat gua sama kalian ya, siap-siap, lu bakal dibayar pakai uang palsu. Harga satu mahasiswa hari ini kalau demo itu sekitar 500.000. Kalau yang punya posisi tawar, kampusnya agak bagusan bisa 1 juta guys per kepala. Tapi siap-siap lah.
lu harus cek lu dibayar pakai duit asli atau duit palsu. Karena anjing peliharaan George Soros juga nggak mau jatahnya berkurang. So teman-teman harus siap. Bahkan makin masif peredaran uang palsu. Lu bayangin ya, lu udah diajak demo, nanti juga lu kena pentung, memar-memar, mata lu berdarah, kena gas air mata, muntah-muntah, sakit perut, beli lu makan nasi uduk di warteg sebelah. Yang kasihan kan ibu-ibu warteg itu ya, terima duit uang palsu. Bang, agenda demonya apaan bang? Lah, abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Hah? Abang dari kampus mana bang? IPS. Apa? IPS. IPS itu apa bang? Apa? Indonesia Business School. Mana bang? Kampusnya di mana? Di Ciledug. IPS. Jurusan apa bang? Manajemen apa bang? Manajemen apa? Manajemen. Ini semua bisa saja ditunggangi, bisa saja ada yang mengail di air keruh, bisa jadi. Tapi kalau dia mulai dari awal, saya kok nggak percaya, Prof. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa NID saja mengeluarkan dana untuk membantu LSM di kita ini, bisa setiap proyek itu 300.000 US dollar setiap proyek. Ya, itu saja. 300.000 itu berarti berapa tuh? Sekitar 45 miliar. Dan itu proyek. Dan itu juga dititipkan bukan sepenuhnya saya sebutnya. Ada IRI ya, Institut Republik apa ya? IRI. Itu juga itu main juga di mana-mana. Jadi kalau net itu laporan ke Kongres dan dibiayai langsung Kongres, IRI itu dibiayai juga itu langsung dari sana. CRF. Ya. Oke, jadi ini artinya harus analisasi ini harus didukung oleh fakta-fakta dulu. Harus fakta, Prof. Fakta dulu. Ya, jadi kalau fakta itu harus dikumpulkan dulu ya. Betul, tapi itu bisa jadi berlaku kalau memancing di air keruh. Itu dia atau dia ngambil menyalip di tikungan. Tapi makanya saya bilang saya tidak setuju atau tidak setuju. Tapi menurut saya hati-hati supaya ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan bisa saja akhir finalnya nanti memuaskan kamu, tapi bukan tujuan kamu yang tercapai, tujuannya orang bisa lain. Terjadi seperti itu hati-hati. Guys, kalau kalian masih berpikir Soros dan anteknya bikin rusuh negara itu cuma teori kosong doang, nih gue kasih data faktanya. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences. Sebagaimana rekan-rekan lihat, kami tampilkan di depan adalah sebagian dari barang-barang yang berhasil kami amankan. Yang pertama ada botol kosong, sebagaimana terlihat itu botol kosong dan kain pemicu untuk membuat. Saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Bahkan ketua BEM juga disogok. Karena kalau lu ikutin sejarah ekonomi dunia sama. Indonesia kolaps 9697 diperkosa George Soros bersama apa media-media peliharaan dia termasuk si tempe bacem pengkhianat bangsa itu. Dan sekarang udah buka cabang, influencer-influencer dibayarin juga miliaran. Buat apa? Jadi pengkhianat, menghancurkan Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri. Bahkan ketua BEM juga disogok. Biar apa? Jadi anjing-anjing mereka. Lu siap ya Indonesia bakal juga kolaps kalau nggak mau apa sih memperbaiki diri. IMF juga gitu. 97 kita disuruh ambil utang mereka. Apa yang terjadi setelah mereka datang? Mereka bilang ekonomi akan membaik, negara akan selamat, kaya raya. Tapi justru setelah IMF masuk, GDP Indonesia tahun 97 by the way 4,7% growth. IMF masuk, apa yang terjadi? Tahun 98, Indonesia malah minus 13%. Sejarah. Yang membuat publik curiga adalah polanya. Setiap kali Indonesia berbicara soal kemandirian ekonomi, hilirisasi, atau posisi strategis yang lebih kuat, selalu muncul gelombang narasi yang membuat situasi politik dalam negeri semakin panas. Apakah semuanya terkait? Belum tentu. Tetapi dalam geopolitik, tidak ada yang benar-benar gratis. Tidak ada jaringan global yang bergerak tanpa kepentingan. Karena itu pertanyaan pentingnya adalah bukan apakah mahasiswa boleh demo atau tidak. Demo tentu boleh,
Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa sedang memperjuangkan agenda murni mereka sendiri? Atau tanpa sadar sedang mendorong agenda yang disusun pihak lain, alias ditunggangi? Penjara tidak akan pernah bisa membungkam kita. Lengserkan Prabowo Gibran, tendang mereka dari istana. Hari ini tuh menegaskan satu hal yang membuat kita prihatin. Bagaimana mungkin presiden yang baru berkuasa belum ada 2 tahun itu sudah diminta turun oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Ini tanda yang begitu bahaya. Karena kalau 2 tahun, belum 2 tahun saja sudah diminta turun, itu artinya tidak mungkin orang mengucapkan tanpa ada kerusakan yang luar biasa. Nah, kerusakan luar biasa ini perlahan-lahan disadari oleh semakin banyak orang. Kepercayaan rakyat sudah hilang, sudah pudar luar biasa. Jadi menurut saya, momentum hari ini adalah momentum untuk Presiden Prabowo sekaligus Wakil Presiden Gibran merasa malu luar biasa. Karena ternyata seluruh kerjanya dalam 2 tahun belum membuahkan kepercayaan rakyat, tapi justru membuahkan keberanian rakyat untuk melawan. Terutama untuk mengucapkan bahwa Prabowo Gibran sudah tidak layak memimpin negeri ini. Apa yang menyamakan Prabowo dengan Fir'aun? Fir'aun itu membunuh setiap anak-anak laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka sambil mengencangkan perut-perutnya. Kita dikasih MBG, tapi pendidikan kita tidak diprioritaskan. Padahal itu adalah perintah undang-undang, terutama pasal 31 ayat 4 soal mandatory spending pendidikan. 3 tuntutan konyol dan kontradiktif BEM UI. Pemerintah untuk mentok anggaran pemborosan anggaran dari APBN. Kedua itu kita minta untuk menurunkan harga BBM dan juga harga-harga pokok. Kemarin waktu di Lampung, gue baca tuntutan BEM UI itu dan bikin ngakak. Ada 3 tuntutan yang menurut gue menarik untuk dibahas. Mereka minta pemerintah hentikan pemborosan APBN, turunkan harga BBM, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Tapi pertanyaannya, apakah tuntutan ini sesuai? Mari kita bahas. Pertama soal APBN. Kalau mereka bilang pemerintah boros, pertanyaannya borosnya di mana? Karena faktanya pemerintah sudah melakukan efisiensi besar-besaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Nilainya sekitar 306 triliun, bos. Yang dipangkas itu perjalanan dinas, acara seremonial, seminar, honorarium, sewa kendaraan, dan berbagai belanja non-prioritas. Kalian baca nggak? Jadi kalau mau bilang ada pemborosan, tunjukkan dulu dong pos mana yang dianggap boros. Jangan cuma slogan. Atau jangan-jangan APBN nggak pernah kalian baca karena terlalu tebal halamannya. Kedua nih, soal BBM. Yang sering dibahas orang itu Pertamax. Padahal mayoritas rakyat itu menggunakan Pertalite dan solar subsidi. Dan sampai hari ini, Pertalite tetap 10.000 per liter. Solar subsidi tetap 6.800 per liter. Yang naik memang Pertamax. Masalahnya Pertamax itu BBM non subsidi, bos. Yang mengikuti harga minyak dunia. Kalau BEM UI ini pinter, minta Pertamax diturunkan, berarti pemerintah harus menambah subsidi. Lah bukannya mereka juga minta APBN dihemat ya? Ini kan kontradiktif. Konyol juga bacanya. Ketiga nih, soal kebutuhan pokok. Gue sepakat harga pangan memang masih jadi masalah. Yang gue pertanyakan adalah narasi seolah-olah pemerintah diam dan gak peduli. Padahal Bulog aja saat ini punya stok sekitar 5,3 juta ton beras. Sudah menyalurkan ratusan ribu ton beras SPHP. Tahu gak itu apa? Coba baca. Bantuan pangan juga sudah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Artinya pemerintah memang sedang melakukan intervensi. Apakah hasilnya sudah sempurna? Tentu saja gue bisa bilang belum. Apakah masalah harga pangan juga sudah selesai? Tentu saja belum. Tapi mengatakan pemerintah gak melakukan apa-apa, jelas gak sesuai fakta juga, bos. Cerdas dikit lah. Katanya BEM UI dari kampus keren. Kalau mau kritik pemerintah masih silakan, kalau mau demo silakan. Tapi kritik yang kuat itu kritik yang basisnya data, bukan sekedar slogan. Apalagi malas baca. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Dek, kamu sadar nggak? Saat ini kamu jadi beban keluarga. Kalau kamu demo seperti ini, kamu malah jadi beban negara, Dek. Kamu dikuliahin mahal-mahal oleh orang tua kamu itu supaya nantinya bisa berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Sadar nggak? Sadar nggak, Dek, kamu, Dek? Bapak Prabowo mati-matian untuk rakyatnya supaya Indonesia itu bisa swasembada pangan, swasembada energi. Bapak Prabowo saat ini dihajar habis-habisan, diserang habis-habisan oleh oligarki asing, Dek. Asing tidak mau, asing tidak suka kalau Indonesia itu maju, Dek. Jangan malah demo. Kasih solusi kalau memang kamu orang pinter.
Masalahnya, Dek, saya tahu kamu bukan orang pinter sih, Dek. Pikir. Oke. Negara yang dia tidak suka, terus terang Indonesia ini kan tidak disukai sekarang. Karena apa? Karena dianggap sudah jadi orang anggota BRICS penuh. Sudah condong ke Cina. Itu tuduhan. Walaupun kan nggak benar 100% lah itu nggak. Tapi sudah dianggap bertentangan dengan their interest. Interestnya Amerika bertentangan. Mengancam kedudukan sebagai superpower. Nah itu ya Prof. Itu yang kita sering sulit memberikan. Jadi intinya Pak pemahaman. Hendro melihatnya di situ ya? Gimana Prof? Pak Hendro melihatnya ini intinya karena ada keterancaman dengan kita masuk BRICS itu. Betul. Dan itu kita jadi sasaran. Ya. Jadi sasaran seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Ya. Kemudian net ini karena memang tugasnya dia, fungsinya dia adalah memberikan hibah. Dia ini dapat duit, dana dari Kongres. Dana abadi dari Kongres. Dia memberikan hibah-hibah ke negara-negara yang dianggap memang tidak menguntungkan buat dia. Dan ini selalu mengalirnya ke LSM-LSM di negara sasarannya. Dan tentu harus ada pemicu. Ini duit dikirim kan untuk lingkungan, untuk demokrasi, membina. Artinya topik-topik yang sedang hangat begitu. Yang hangat dan yang masuk akal, yang bisa diterima. Cuma dimainkan dari sisi hukum. Seperti misalnya ada namanya Freedom House. Freedom House. Di sana ini Freedom House ini memberikan rating tentang Indonesia itu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan itu berapa? Dinilainya partly free. Jadi bukan free. Padahal kita udah lebih free daripada Amerika sendiri. Tapi kita dinilai partly free. Jadi mata ke sini. Gara-gara ada uang kan masuk mari. Mahasiswa tentu punya hak untuk demo dan mengkritik pemerintah. Itu memang bagian terpenting dari demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa seringkali menjadi sasaran tunggangan berbagai kepentingan. Yang bermain di belakang layar biasanya si aman. Yang berada di garis depan justru sering menjadi korban. Kalau gerakan ini benar-benar lahir dari keresahan mahasiswa, masyarakat tentu akan menghormatinya. Tetapi kalau suatu hari terbukti ada kepentingan politik atau kepentingan luar yang ikut bermain, maka yang paling dirugikan adalah justru mahasiswa itu sendiri. Indonesia sedang menghadapi persaingan global yang semakin keras. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya kritik, tapi juga kewaspadaan. Bukan hanya keberanian bersuara, tetapi juga kemampuan membaca siapa yang sebenarnya diuntungkan dari setiap kegaduhan politik. Tetap kritis, tetap objektif, dan jangan pernah membiarkan kepentingan siapapun memecah belah bangsa ini demi keuntungan mereka sendiri.